Aku putra mahkota kerajaan 1000 tahun lalu, Nevan. Setelah mabuk, nggak sengaja lintas dimensi ke zaman ini. Menjadi tuan muda sesungguhnya keluarga Nanjaya, berusia 6 tahun yang hilang di luar. Tuan Muda Nanjaya keempat, Nevan, telah ditemukan. Dia kotor sekali. Orang desa dari mana? Ayah, ibu, orang sepertinya jadi adik kami nggak akan mengakuinya. Ini dua kakak perempuan pemilik tubuh asli, Nina dan Mona. Dari tatapan mereka, jelas sangat membenciku. Nggak masalah. Perseteruan dalam keluarga sudah biasa kulihat. Ibu Suri. Nak, marilah, biar nenek melihatmu. Tumbuh di desa, tetap saja anak desa, seperti anak liar, nggak seperti anak keluarga Nanjaya. Ayah, ibu, adik sudah kembali. Apa kalian gak mencintaiku lagi? Nelson, jangan takut. Kau selamanya putra kesayangan kami. Dia Nelson, anak angkat keluarga Nanjaya. Mirip sekali dengan adikku Nelson waktu masih kecil. Menarik. Target perebutan kekuasaan ternyata cuma anak kecil seperti ini. Sungguh menggelikan. Cucu datang memberi salam pada nenek. Sungguh menggelikan. Entah dari mana belajar sopan santun begini untuk menyenangkan nenek. Ayah, ibu, anak ini sangat licik. Dia benar-benar nggak beradab. Baru masuk langsung mengotori lantai dengan jejak kakinya yang kotor. Nanti berlutut dan bersihkan semuanya. Aku adalah keturunan keluarga Nanjaya. Kau sebagai kakak tertua beraninya menghinaku. Kau menghina martabat keluarga Nanjaya. Cih, Nenek, Nevan bisa pulang hari ini. Semua berkat perlindungan leluhur. Tapi karena terburu-buru, gak sempat ganti pakaian. Memang pantas jadi keturunan Jaya, esensi dalam darah nggak pernah terlupa. Sudah larut. Nevan, pergilah mandi, ganti baju, lalu beristirahat. Karena sudah kembali ke keluarga Nanjaya, tinggallah dengan baik. Sampai jumpa, Nenek. Nevan, kakakmu Nelson, barulah calon penerus keluarga Nanjaya. Sedangkan kau, cuma anak liar yang hidup di desa selama 6 tahun. Kurang diajar. Kalau tersebar akan jadi bahan tertawaan. Ingatlah baik-baik. Sebelum mempelajari aturan, gak boleh keluar mempermalukan diri. Kau ayah kandungku. Tatapan mata apa itu? Ku beritahu kau, kalau bukan karena nenekmu, anak liar sepertimu. Meski aku tahu di mana kau berada, aku juga gak akan menjemputmu pulang. Tolong jangan salah paham. Nenek yang menyuruhku pulang, bukan kau. Dasar anak durhaka, apa di matamu masih ada aku sebagai ayahmu? Cepat lepaskan, dasar anak durhaka! Nevan, apa yang kau lakukan? Dia adalah ayahmu. Kenapa kau perlakukan dia seperti ini? Dasar monster, dari mana datangnya tenaga sebesar ini? Aku pergi dulu, melihat bocah ini membuatku kesal. Nevan, meski kau anak kandungku, tapi aku nggak akan memberikan semua perhatian padamu. Meski Nelson anak angkat, bagaimanapun ayam hutan nggak bisa disamakan dengan Phoenix. Kau benar. Mana mungkin ayam hutan bisa menandingi Phoenix. Tapi, aku adalah naga sejati. Bodoh, tapi percaya diri. Ayo pergi. Ini memang keluarga kecil. Tapi, ini awal yang lumayan. Kekayaan keluarga Nanjaya akan kurebut. Kalian semua gak menyukaiku, gak masalah. Orang yang harus aku taklukkan cuma satu,
Yang mulia Ibu Suriku. Mulai sekarang kau tinggal di sini. Bajumu sudah ada di tempat tidur. Tuan dan Nyonya sudah berpesan. Kau cuma anak kecil, nggak perlu kamar bagus. Kamar lain sudah ada yang tempati. Sementara nggak bisa berikan kamar bagus. Berhenti kau. Lain kali panggil aku Tuan Muda keempat. Kemudian, bersihkan semua sampah ini dari kamar. Selain itu, siapkan alat tulis untukku. Letakkan di dalam kamar. Mengerti? Kau baru 6 tahun. Untuk apa minta barang-barang itu? Pula meskipun ini gudang, tetap lebih besar beberapa kali lipat dari tempat bobrokmu di desa. Hari pertama datang sudah banyak permintaan. Kalau di era kerajaan, aku nggak akan bicara seperti ini. Tapi langsung membunuhmu. Baik. Akan segera kusiapkan. Apa hubungan keluarga Nanjaya dengan kerajaan? Bagaimana kerajaan setelah itu? Semua di sini terasa sangat asing. Sepertinya aku harus segera mempelajari pengetahuan tentang dunia ini. Warisan rahasia keluarga kerajaan. Teknik pernapasan naga sejati. Dapat meningkatkan kondisi fisik tubuh mudaku sekarang. Setelah mengembangkan energi internal, fisikku akan melampaui orang dewasa biasa. Masuk. Tuan Muda keempat Nyonya Besar sudah bangun menunggu Anda sarapan di bawah. Aku segera pergi. Ayah, ibu, aku udah selesai makan. Melihat orang desa ini, aku jadi nggak berselera. Aku juga gak makan lagi. Makan bersama orang desa menjatuhkan harga diri. Kalian berdua, cepat duduk. Nevan, dasar lancang. Aku adalah kakak tetuamu. Ini caramu bicara padaku. Orang tua masih sedang makan. Kalian berdua bahkan gak memberi salam. Sembarangan meninggalkan meja. Begini aturan di keluarga Nanjaya. Begini hasil didikan putri keluarga Nanjaya. Memangnya kau siapa? Beraninya mengomentari kami. Adik, kau baru 6 tahun. Dari mana belajar ini semua? Ini yang dipelajari orang desa. Nevan, jangan bawa aturan desamu untuk menggurui di kota. Benar, orang desa memang tetap orang desa. Jangan pamerkan hal yang kau anggap benar untuk mempermalukan diri. Diam kalian semua. Ucapan Nevan benar. Ini 2 putri hasil didikanmu. Mengaku putri keluarga Nanjaya, tapi bersikap sembrono. Sedikit tata krama pun gak mengerti. Cepat duduk. Salam kepada nenek. Baik. Sikapmu ini mirip sekali dengan aku waktu masih muda. Di zaman kami dulu, setiap pagi aku bangun juga harus sepertimu. Memberi salam pada orang tua. Mari, duduk makan sarapan. Nyonya Besar, lihatlah ini. Tulisan kuas. Anak-anak muda di keluarga kita, siapa bisa tenangkan hati menulis ini? Ini kutemukan saat merapikan kamar Tuan Muda keempat. Ini seharusnya hasil tulisan Tuan Muda keempat. Apa katamu? Tulisan kuas? Orang kampung. Mana ada uang belajar menulis dengan kuas? Berpura-pura untuk ditunjukkan pada ibu ya? Kau ini masih kecil. Kenapa licik sekali? Ibu, jangan dilihat lagi. Seorang bocah kecil bisa menuliskan apa? Hati-hati nanti mengotori matamu.
Kau, Pelayan, cepat, bersihkan sampah ini. Ibu, kenapa kamu memukulku? Yuveni, apa kau tahu tulisan kuas yang kau robek ini kelak bisa jadi sangat berharga? Ibu, kau bicara apa? Seorang kampungan berusia 6 tahun. Mana mungkin bisa tulis hasil karya berharga? Bercanda ya? Bodoh. Emi, pergi ke ruang baca, ambil pusaka keluarga Nanjaya karya asli putra mahkota kerajaan. Baik, Nyonya Besar. Memang karya asliku. Nenek tadi bilang, ini warisan keluarga kita. Apa keluarga Nanjaya benar-benar keturunan keluarga kerajaan? Tulisan Nevan memang aksara Norton dari kerajaan. Tulisannya sama percis dengan tulisan putra mahkota 1000 tahun lalu. Ibu, apa kau sudah pikun? Bocah berusia 6 tahun, mana mungkin bisa menulis aksara Norton? Benar. Aku tahu. Nelson sejak kecil sudah belajar kaligrafi. Jadi tulisan ini pasti ditulis Nelson. Dicuri oleh bocah ini. Nelson, katakanlah tulisan ini benarkah kau yang menulisnya? Nenek, aku tahu kau paling suka aksara Norton. Jadi, biasanya sering melatihnya. Ini memang tulisanku. Bagus. Demi senangkan nenek, kau mencuri karya kakakmu ya? Pelayan, siapkan alat tulis. Baik. Bicara harus ada buktinya. Bagaimana kalau aku dan kakak bertanding? Lihat siapa penulis sesungguhnya. Keluarga Nanjaya menggaji guru kaligrafi untuk Nelson setiap tahunnya mencapai miliaran. Cuma kau pantas bersanding dengan Nelson. Apa kakak takut? Nggak berani bertanding denganku? Ayo bertanding. Memangnya aku takut pada bocah sepertimu. Gak peduli siapa yang menulis tulisan ini, gak mungkin ditulis orang kampungan sepertimu. Tulisan Nelson benar-benar bagus. Tentu saja, Nelson sejak kecil sudah unggul. Entah si kampungan ini dapat kepercayaan diri dari mana berani bersanding dengan Nelson. Sampah. Dasar gak berguna, berani bilang tulisanku sampah. Ini hasil latihanmu. Kau, apa yang kau tulis? Bukan, Ibu. Kurasa tulisan Nelson cukup bagus. Lihatlah lebih teliti. Diam kau. Apa yang kau mengerti? Tulisan rapi tapi bebas. Bagai kuda liar yang tali kekangnya terlepas, juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Ini sama percis seperti tulisan putra mahkota kerajaan. Benar-benar sulit dipercaya. Orang tua menunggangi Phoenix 5 warna, petir guncang lembah dan mahkota yang layu. 10 tahun mengasah pedang, sekejap membawakan kebahagiaan. Puisi ini meramalkan kebangkitan keluarga.
Keluarga Nanjaya akhirnya memiliki keturunan berbakat. Nelson, masih berani mengaku tulisan ini karyamu? Maaf Nenek, karena biasanya aku menulis aksara Norton terlalu banyak, jadi salah paham adik yang mengambilnya. Tulisanmu begitu jelek. Begitupun bisa salah. Kau ini mirip dengan kakekmu waktu muda, berkepribadian tegas penuh ketelitian. Memang pantas jadi keturunan Nanjaya. Ayo sembahyang untuk kakek di kuil leluhur, sekalian mengenali leluhur. Baik, Nenek. Nenek, apa keluarga Nanjaya berhubungan dengan kerajaan 1000 tahun lalu? Ini sudah bukan rahasia lagi. Keluarga Nanjaya memang keturunan keluarga kerajaan 1000 tahun lalu. Mari, Nevan, persembahkan dupa untuk kakek dulu. Ada apa ini? Gempa bumi? Begitu panik, sangat nggak pantas. Mari, persembahkan dupa pada leluhur, mengenali leluhur. Leluhur keluarga Nanjaya. Semuanya adalah keturunanku. Takutnya kalian gak layak terima dupaku. Apa yang terjadi? Ada apa ini? Apa yang terjadi? Nenek, bagian luar kuil leluhur sama sekali nggak terguncang. Artinya, guncangan tadi cuma terjadi di dalam kuil leluhur. Ibu, lihatlah, lihat baik-baik. Leluhur keluarga Nanjaya gak mengakui anak sialan ini. Benar, Bu. Fenomena aneh tadi jelas leluhur menolak Nevan si kampungan masuk kuil leluhur. Dia sama sekali nggak pantas masuk keluarga Nanjaya. Nenek pernah dengar ucapan banyak berkah gak panjang umur. Apa maksudnya? Aku pernah baca kitab kuno kerajaan. Di sana tertulis kalau seseorang punya berkah melimpah, para leluhur gak mampu terima dupa darinya. Begitulah penjelasannya. Waktu kecil, seorang tunanetra tua pernah meramal nasibku. Katanya aku memiliki aura naga ungu, orang yang punya berkah besar. Omong kosong. Kau cuma orang kampung. Masih bilang kau punya berkah melimpah. Aura naga ungu? Konyol sekali. Diam. Jangan lancang di depan leluhur. Nenek, mungkin cuma satu alasan ini saja. Gak ada kemungkinan lain. Nevan nggak seperti anak 6 tahun. Jelas dia leluhur berusia ratusan tahun yang punya pemikiran mendalam. Semuanya bersiaplah. Siang ini keluarga Sardana akan mengadakan pesta penilaian harta. Semua anggota keluarga Nanjaya harus pergi menghadiri. Keluarga Sardana. Keluarga Sardana berbisnis barang antik. Keluarga kolektor turun-temurun. Tuan Besar Sardana amat suka koleksi barang antik kerajaan. Nevan bisa menulis aksara Norton, pasti tertarik juga dengan sejarah kerajaan. Nanti sore nenek ajak kau pergi bersama. Apa keluarga Sardana yang ku kenal? Nenek, kurasa jangan ajak Nevan. Dia anak desa, gak mengerti aturan, belum pernah ikut pesta kelas atas. Lagi pula, tema pesta hari ini adalah penilaian harta. Bocah sepertinya mana paham barang antik. Kalau pergi, cuma akan permalukan keluarga kita. Ibu,
Kurasa ucapan Nelson benar. Yang datang hari ini, semua keluarga elit kelas atas Blister. Kalau keluarga lain tahu, keluarga Nanjaya punya anak liar dari desa. Sepertinya, bukankah akan jadi bahan tertawaan? Aku putra asli Nanjaya yang baru ditemukan. Tuan muda palsu sepertimu bisa pergi. Kalau aku nggak hadir, malah membuat orang luar menertawakan keluarga kita nggak tahu tata krama. Kau, Kalau bicara tata krama dan sopan santun, menurutku kalian semua digabung masih kalah dari Nevan. Nevan, ikut nenek. Nenek akan cari orang untuk mengatur rambutmu dan mengganti pakaianmu. Baik, Nenek. Suamiku, ibu terlalu pilih kasih. Nelson kubesarkan sendiri. Nggak boleh biarkan si anak kampung itu merebut semua kasih sayang ibu. Aku mengerti, Nelson tumbuh besar di sisiku sejak kecil. Aku juga sangat menyayanginya. Baiklah, jangan bicara dulu. Cepat bersiap-siap. Nelson, tenang saja. Aku dan kakak keduamu selamanya cuma mengakuimu sebagai adik. Benar. Kak, kalau Nevan mau pergi, biarkan saja dia pergi. Nanti kita cari kesempatan biar dia malu di depan semua orang. Melampiaskan emosi untuk Nelson. Sudah kubilang, keturunan keluarga Nanjaya mana mungkin gak berkelas. Setiap gerak-gerikmu persis seperti pangeran kecil. Sikap sok berkuasa. Apanya yang bagus? Sungguh menggelikan, kalah jauh dari ketampanan Nelson. Untuk apa pakai pakaian bagus? Cuma orang kampungan. Pakai baju apapun, tetap gak bisa nutupi aura kemiskinannya. Ayo masuk. Kalian sudah dengar, Nanjaya menemukan anaknya yang hilang di desa. Orang desa ya tetap orang desa, nggak bisa ditampilkan. Kulihat dia hampir mengompol. Lihat, dia terus melihat kanan kiri seperti orang tidak berwawasan. Sungguh menggelikan. Ibu, aku nggak salah bicara kan? Membawa anak nakal ini. Jadi bahan ejekan orang kan? Ayah, apa kau tahu? Orang luar berani mengejek anakmu di hadapanmu. Sebenarnya mereka meremehkanmu. Kelihatannya reputasi kepala keluarga Nanjaya di kalangan elit. Kurang bagus. Dasar bocah sialan. Maaf, aku nggak tahan. Anak sekecil ini berani bicara begitu pada ayahnya. Sungguh didikan yang hebat. Kalian bersembunyi di pojok. Pada anak berusia 6 tahun sepertiku mengomentari dan mengkritik. Inilah didikan kalian. Diam kau. Acara seperti ini bukan tempat untukmu berbuat senaknya. Kembali. Ibu. Ucapan Nevan benar. Kalian kerjasama dengan keluarga Nanjaya kan? Kalau kalian meremehkan keluarga Nanjaya, hentikan saja kerjasamanya. Nyonya besar, Pak Nathan, salah paham. Kami salah. Benar, ini semua salah paham. Tua muda Nanjaya keempat, kami yang salah. Maaf. Pak Nathan, kerjasama nggak boleh dihentikan. Ibu, meski bisnis 3 keluarga ini bergantung pada keluarga Nanjaya, tapi kerjasama saling menguntungkan. Nggak bisa dihentikan begitu saja. Orang luar menghina putramu, kau nggak melindunginya, malah memarahinya. Kenapa kau begitu nggak berguna? Pergi. Baik, Kau jadi CEO grup Nanjaya belum genap setahun. Fondasi di dunia bisnis belum stabil. Ikut aku. Akan kuperkenalkan beberapa kerabat padamu. Baik, Ibu. Nina, Mona, bawa Nelson dan Nevan berkeliling, makan sesuatu. Ingat, jangan pergi jauh. Baik, Nenek.
Nevan, kuakui kau hebat. Tapi ingat baik-baik, di keluarga Nanjaya, aku yang disayang orang tua. Aku juga yang disayang kakak-kakak. Aku akan membuatmu diusir. Seluruh keluarga Nanjaya adalah milikku. Nevan, apa yang kau lakukan? Nelson, kau kenapa? Kalau nggak menamparmu, bukankah nggak adil untuk dramamu ini? Dia itu kakakmu, kenapa kau memukulnya? Kau ini anak haram dari desa. Jangan mentang-mentang nenek membelamu, lalu bertindak semaumu. Kakak pertama, kita saudara satu ayah dan ibu. Kalau aku anak haram, lalu kau apa? Kau, Memang kenapa kalau aku memukulnya? Kalau kalian berdua menggangguku, aku juga akan memukul kalian. apa katamu? Karena sudah datang ke keluarga ini, maka aku, Nevan, sudah ditakdirkan untuk merebut posisi ahli waris pertama. Kalian bertiga adalah lawanku. Bukan cuma dari Nelson si tuan muda palsu. Aku akan ambil semuanya dari kalian. Akhirnya rebut posisi kepala keluarga Nanjaya. Karena di dunia ini cuma ada satu raja. Kak, dia mengaku. Di keluarga Nanjaya sekarang, belum giliranmu, bocah 6 tahun untuk bersikap lancang. Sebagai kakak tertua, hari ini aku akan mewakili orang tua untuk memberimu pelajaran. Aku, Makan tamparanku. Dasar anak haram, kau... Sudah kubilang, kalau kalian menggangguku, aku juga akan memukul kalian. Nevan, aku mau lihat bagaimana kau akan menghadapinya kali ini. apa yang kau lakukan? Dasar anak durhaka. Kau di acara seperti ini, memukul kakak-kakakmu. Ayah, ibu. Nevan yang lebih dulu memukul Nelson. Aku dan kakak cuma mendekat untuk menghentikannya. Tapi malah dipukul sampai begini. Ayah, ibu, lihatlah. Wajah kami bertiga dipukul sampai bengkak. Kubilang kau gak terdidik, memang gak terdidik. Kau sudah membuat malu keluarga Nanjaya. Ayah, ibu, ini semua salahku. Adik masih kecil. Aku sebagai kakak harusnya mengalah. Saat pulang, jangan hukum dia. Berlutut di kue leluhur. Nelson, Nina, Mona, kalian bertiga berpura-pura dan bersandiwara seperti itu. Sungguh memuakkan. Ayah, ibu, dengarkan apa yang dia ucapkan. Hari ini dia harus minta maaf pada kami. Di sini ada CCTV. Ayah bisa lihat dulu, baru ambil kesimpulan. Meski Nelson yang salah, kau juga gak boleh memukul. Siapa mereka? Kakak-kakakmu. Lihat hasil perbuatanmu. Apakah aku harus membiarkan mereka bertiga bekerja sama menindasku? Bagaimanapun juga, aku cuma anak 6 tahun. 2 kakak berusia 20-an tahun. 1 kakak berusia 12 tahun. Dipukul jatuh oleh anak kecil sepertiku, lalu menangis cari ibu. Aku saja merasa malu untuk kalian. Paman-paman sekalian, tolong bantu nilai. Siapa sebenarnya yang memalukan? Dasar brengsek, jangan memaksakan logika. Bagaimanapun kau salah karena memukul orang. Anak berusia 6 tahun, meski dia memukul orang, seberapa kuat tenaganya? Pak Nathan, kau pada putra kandungmu sendiri terlalu kejam, bukan? Apa katamu? Belum cukup malu. Pesta penilaian harta akan dimulai. Aku harus pergi melihat. Bu, aku membesarkan Nelson dengan susah payah bukan untuk dipukuli. Ibu, kau terlalu pilih kasih. Mereka sama-sama anak laki-laki. Seorang anak 12 tahun kalah berkelahi dengan anak 6 tahun. Kau nggak introspeksi diri, kenapa mendidik Nelson sampai begini nggak berguna? Malah menyalahkan aku pilih kasih. Ibu, keluarga Nanjaya semuanya berbisnis, mengandalkan kecerdasan, bukan kekuatan fisik. Nevan hanya bisa menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Kalau keluarga Nanjaya diserahkan padanya, bukankah akan tamat? Benar. Cuma mengandalkan trik mereka. Gak layak dilawan dengan kecerdasanku. Untuk menghadapi 3 idiot ini, kekerasan, penyelesaian yang paling langsung. Siapa yang kau sebut idiot? Kalian berdua keturunan keluarga Nanjaya. Aku bisa beri kelonggaran. Kau, Tapi kau si anak angkat.
Kalau berani ganggu aku lagi, akan kubunuh kau. Kau? Nggak kusangka Nevan memiliki aura kewibawaan seorang raja. Bu, apa kau dengar? Dia bilang mau membunuh Nelson. Ucapan anak 6 tahun bisa membuatmu ketakutan seperti ini? Sungguh memalukan. Pesta penilaian harta segera dimulai. Kalian semua berhati-hatilah. Aduh, selamat datang semuanya di pesta penilaian harta keluarga Sardana. Sila, Ini cucu perempuan yang paling disayangi Tuan Besar Sardana. Penilai barang antik paling berbakat di keluarga Sardana, penerus kepala keluarga Sardana berikutnya, Shaila. Sungguh berbakat dan cantik luar biasa. ternyata dia mirip sekali dengan putri mahkotaku. Mungkinkah dia reinkarnasi Sila? Pasti semua sudah tahu, kakekku sangat menyukai sejarah kerajaan. Beberapa waktu lalu, keluarga Sardana mengumpulkan barang antik pilihan kerajaan. Silahkan semuanya menikmati. Memang keluarga Sardana, setiap benda di sini harta karun dunia. Sebagian koleksi hari ini akan dilelang untuk amal. Koleksi pertama yang akan dilelang hari ini adalah peninggalan kerajaan. Giok burung Phoenix. Diam kau. Apa kau pantas menyelah? Anak kecil mana paham barang antik? Orang kampung gak berpendidikan. Nona Sila, ini cucu kandungku Nevan. Kalau ada yang gak berkenan, mohon dimaafkan. Ternyata cucu kandung Nyonya Windy, Tuan Muda Nevan benar. Ini memang giok burung Phoenix. Peninggalan kerajaan 1000 tahun lalu. Mana mungkin? Dia cuma anak kecil, mana mungkin paham barang antik? Kebetulan, ini pasti kebetulan. Tampaknya Tuan Muda Nevan sangat paham barang antik kerajaan. Kalau begitu, tahukah kau asal-usul giok ini? Nona Sila tahu dia berpura-pura, jadi sengaja mengujinya. Kali ini keluarga Nanjaya pasti akan dibuat malu. Giok burung Phoenix awalnya milik putra mahkota kerajaan. Pada malam pernikahan dihadiahkan kepada putri mahkota, Sheila, yang merupakan leluhur keluarga Sardana. Ini kisah yang tercatat dalam silsilah keluarga kami. Bagaimana kau mengetahuinya? Nevan, kurang ajar sekali. Berani menyebut langsung nama leluhur orang. Gak apa-apa. Cucuku, kalau kau suka giok ini, nenek belikan untukmu. Jangan, giok ini palsu. Apa katamu? Nevan, kau terlalu lancang. Ini dinilai langsung keluarga Sardana, mana mungkin palsu. Orang desa ya tetap orang desa, berani meragukan koleksi keluarga Sardana. Anak kecil ini benar-benar kurang ajar. Apa ini didikan keluarga Nanjaya? Ibu, sudah kubilang jangan bawa dia kan. Keluarga Nanjaya sudah dibuat malu olehnya. Nevan, jangan memaksakan diri saat gak perlu tampil. Kau gak paham barang antik. Palsu, ya palsu. Nenek, apa di kalangan masyarakat elit gak boleh mengatakan kebenaran? Nyonya besar, Sila selalu menghormati Anda. Tapi cucu kandung Anda hari ini di hadapan toko-toko blister berkata barang lelang keluarga Sardana giok ini palsu. Bukankah ini menghina keluarga Sardana? Aku butuh penjelasan. Sila, jangan lancang. Tuan Besar Sardana datang. Kenapa Tuan Besar Sardana datang? Dia adalah pakar penilaian barang antik. Baguslah sekarang. Kakek, kondisi kesehatanmu nggak baik, kenapa keluar? Sila, kau kenapa? Tadi kenapa berani bicara begitu pada Nenek Windy? Kakek,
Tuan muda keluarga Nanjaya berkata barang lelang keluarga Sardana Giok ini palsu. Kemampuan menilai hartaku mana boleh diragukan anak kecil. Windy, dia adalah cucu kandung yang kau temukan dari luar. Nevan, Pak Tua Sardana, cucuku masih muda, belum mengerti. Jangan tersinggung. nggak apa-apa. Pengumpulan barang antik kerajaan ini semua ditangani Sheila sendiri. Aku nggak banyak membantu memeriksa. Karena Tuan Muda Nevan meragukan, maka aku sendiri yang akan memeriksa. Kakek Sardana adalah pakar penilaian barang antik. Nevan kali ini akan dibuat malu. Kakek, gak perlu. Anda periksa sendiri. Kakek dan hadirin sekalian, ini adalah alat yang baru kupesan dari luar negeri. Alat deteksi barang antik tercanggih. Akurasi penentuan usia barang antik mencapai 99%. Giok ini asli atau palsu bisa langsung diketahui setelah dites. Oh, baik. Aku ini sudah 60 tahun menilai dengan mata telanjang. Hari ini aku juga ingin melihat kehebatan teknologi tinggi ini. Nenek Windy, ini menyangkut reputasi dan harga diri keluarga Sardana. Kalau kakekku memverifikasi Giok ini asli, aku harap Tuan Muda Nevan bisa meminta maaf padaku. Baik, Nona Shaila punya teknologi tinggi. Tuan Muda Nanjaya masih berani ngaur. Benar-benar gak tahu diri. Ternyata benar, orang desa ya orang desa. Gak bisa ditampilin. Makam leluhur keluarga Nanjaya nggak bermasalah. Kenapa bisa punya keturunan sepertimu? Nevan, apa kau yakin? Baik, kalau begitu nenek akan berpihak padamu. Nenek percaya padamu. Pemeriksaan selesai. Barang antik ini berasal dari kerajaan berusia 1000 tahun. Lihatlah, sudah kubilang kan, Nevan ini cuma pura-pura. Kali ini keluarga Nanjaya benar-benar dipermalukan. Nevan, kau kalah. Cepat minta maaf pada Nona Sheila. siapa bilang aku kalah? Nevan, kau benar-benar anak durhaka. Cepat berlutut dan bersujud minta maaf pada Tuan Besar dan Nona Besar Sardana. Keluarga Nanjaya adalah keluarga bersejarah. Tuan Muda Nevan jangan-jangan gak mau mengakui kekalahan. Jangan salahkan kakak menindasmu. Ini menyangkut reputasi keluarga Sardana. Gak perlu berlutut, cukup meminta maaf di hadapan semua orang. Aku nggak kalah. Kenapa harus minta maaf? Sungguh menggelikan. Adik, hasil pemeriksaan alat sudah terpampang jelas. Jangan-jangan kau mau bilang alatnya bermasalah. Hoi, semuanya tenang. Karena Nevan begitu yakin, aku mau mendengar pendapatnya. Kakek, aku tahu hubunganmu dengan Nenek Windy sangat baik, tapi menyangkut reputasi keluarga Sardana, Anda nggak boleh memihak pada anak ini. Benar kakek Sardana, apa matanya lebih akurat daripada alat tes? Alatnya nggak bermasalah. Giok ini memang berasal dari kerajaan. Kau sendiri sudah mengakuinya, cepat minta maaf. Aku nggak bilang ini bukan dari kerajaan. Aku cuma bilang ini palsu. Karena ini sama sekali bukan berasal dari barang keluarga milik kerajaan, apalagi milik putra mahkota kerajaan. Atas dasar apa kau bilang ini bukan milik keluarga kerajaan? Sheila, biar Nevan lanjutkan. Giok burung Phoenix yang diberikan putra mahkota kerajaan pada putri mahkota menggunakan giok dingin dari kutub utara. Memiliki sensasi dingin alami. Giok putih ini jelas-jelas giok hangat. Selain itu, giok burung Phoenix yang asli menggunakan kertas emas murni dibungkus dengan kain brokat. Terlihat seperti terbuat dari emas murni. Saat ditekan sebenarnya lunak. Bukan seperti ini, langsung menggantungkan cincin emas. Bagaimana kau mengetahuinya? Pintar sekali beromong kosong, seolah kau pernah melihatnya. Masih ada satu bagian paling fatal. Di atas giok putih ini ada 3 retakan halus. Sedangkan giok dingin dari kerajaan sama sekali nggak akan ada jejak pada giok putih. Retakan? Mana mungkin? Kutebak, kau terlalu bergantung pada alat berteknologi tinggi. Saat identifikasi, nggak mengamati dengan teliti. Ini memang ada 3 retakan halus. Nona Sheila, jangan terpengaruh olehnya. Giok berusia ribuan tahun pasti ada jejaknya. Apalagi giok dingin atau giok hangat. Menurutku, dia jelas-jelas omong kosong. Enggak, dia nggak mengarang. Ini memang giok hangat kualitas terbaik. Giok dingin kutub utara khusus diproduksi untuk keluarga kerajaan. Rakyat biasa bahkan nggak pernah melihatnya. Giok di tanganmu ini sebenarnya dibuat oleh pengrajin luar istana dengan mencontoh bentuk giok putra mahkota menggunakan giok hangat. Windy, cucu kandungmu benar-benar luar biasa. Pak Tua Sardana, maksudmu Nevan benar?
Pengetahuan ini bahkan aku pun gak tahu bagaimana dia bisa mengetahuinya. Sila, ini karena dirimu sendiri belum cukup punya pengetahuan dasar. Ucapan Nevan sangat tepat. Kau terlalu bergantung pada teknologi tinggi sampai mengabaikan pelatihan dasar penilai harta. Kakek, aku yang salah. Nevan, aku Sila minta maaf padamu. Gak masalah. Kau juga gak bermaksud. Nevan ini bicaranya gak seperti anak 6 tahun. Bagaimana? Cucuku hari ini bawa kebanggaan pada keluarga Nanjaya kan? Kulihat siapa berani meremehkannya lagi. Apa sih sialan ini? Benar punya kemampuan. Mana mungkin? Kurasa dia jelas-jelas cuma kebetulan tahu satu barang antik saja. Tinta menggores sejarah ribuan musim gugur, kuas membasuh duka sepanjang masa. Gunung sungai tertuang dalam air mata kertas. Angin hujan tak kunjung reda. Ini Guci, kuas kaca, putra mahkota kerajaan. Hah, pura-pura. Pintar sekali berpura-pura. Sisir giok motif teratai. Cermin tembaga bertahtakan perak. Cangkir teh dengan ukiran naga. Semua ini barang keluarga kerajaan. Bantal kristal mimpi galaksi. Benar, ini bantal giok yang digunakan putra mahkota kerajaan untuk tidur. Nevan, kau kenapa? Tuan Muda Nanjaya, apa bantal giok ini bermasalah? Ini juga tiruan. Nevan, kau keterlaluan. Hargailah Tuan Besar Sardana. Nevan, bisakah kau memberitahuku bagaimana kau tahu bantal giok ini palsu? Bukan dengan melihat. Kalau begitu cuma mengarang. Pernah putra dan putri mahkota bertengkar, menjatuhkan bantal giok dan satu sudutnya pecah. Bahkan ini pun kau tahu? Nevan, katakan padaku, sebenarnya dari mana kau belajar semua pengetahuan ini? Waktu kecil, di rumah bobrok orang tua angkat, pernah baca buku kuno tentang kerajaan. Ah, ternyata begitu. Windy, cucumu ini semakin kusukai. Mari, anak baik, kemarilah. Giok putih kerajaan. Oh, kau bahkan tahu giok putih? Ini adalah warisan turun-temurun keluarga Sardana dari luhur Sila 1000 tahun lalu. Hari ini kuberikan kepadamu. Atas dasar apa? Kenapa diberikan padanya? Giok putih ini, barang bagus untuk membantu teknik pernapasan naga sejati. Dengan ini, proses naik levelku akan lebih cepat. Terima kasih kakek Sardana. Hadiah orang tua gak boleh ditolak. Nevan akan menjaganya baik-baik. Windy, cucu kandungmu ini sangat menarik. Nevan, katanya kau datang dari desa. Menurutku, kau datang dari zaman kuno. Mana mungkin. Harus percaya ilmu pengetahuan, Nenek. Kakek, ini pusaka keluarga Sardana. Nilainya triliunan. Kenapa diberikan begitu saja kepada orang lain? Nevan, kau ambil begitu saja. Gak paham sopan santun. Itu barang bernilai triliunan. Sungguh bisa diberikan padamu. Nevan, kembalikan pada kepala keluarga Sardana. Kau berani ambil pusaka keluarga orang. Sungguh merusak tradisi keluarga Nanjaya. Kalian sebagai orang tua apa ada gangguan mental? Ini urusan antara aku dan Nevan. Yang memberi dan yang menerima hadiah sama-sama gak keberatan. Kenapa kalian ikut campur? Windy, kurasa orang tua Nevan enggak terlalu menyayanginya. Kalau keluarga Nanjaya enggak menginginkan cucu ini, serahkan saja pada keluarga Sardana jadi cucuku. Bagaimana? Kalian berdua minggir sana. Kalau masih bicara lagi bersujudlah di kuil leluhur saat pulang. Ibu, Nevan begitu unggul. Dibandingkan denganku yang diadopsi, sepertinya nenek lebih menyukainya. Ibu, apa kau kelak gak akan menyayangiku lagi? Bagaimanapun, Nevan anak kandungmu. Omong kosong. Ibu telah membesarkanmu belasan tahun. Mana mungkin gak menyayangimu. Mulai sekarang, ibu akan membuat Nevan gak bisa mengganggumu lagi. Hari ini benar-benar membuatku marah. Dia nggak cuma pukul aku di depan umum, tapi juga nggak dihukum, bahkan jadi pusat perhatian. Benar. Apa kehebatan si kampungan itu bisa mendapat pusaka keluarga dari Tuan Besar Sardana? Diam kalian semua. Ini semua karena kalian gak berguna. Ayah, kenapa kau bilang kami nggak berguna? Nevan cuma pandai berpura-pura. Dia cuma menghafal poin-poin pengetahuan dari buku. Selain pamer di depan orang tua, apalagi yang bisa dia lakukan? Selain memutar balikan fakta dan menggosip,
Kalian bisa apa lagi? Nenek, kenapa kau begitu pilih kasih pada si kampungan ini? Kalian berlima terus mempersulit Nevan di depan orang. Di seluruh keluarga, cuman aku yang baik padanya. Kalian masih berani bilang aku pilih kasih? Halo Nyonya Besar. Halo Tuan Muda. Nevan, namanya Winita, pengasuh pribadi yang nenek sewa untukmu. Mulai sekarang kebutuhan sehari-harimu akan diurus olehnya. Pengasuh pribadi. Maksudnya pasti pelayan pribadi. Nyonya Besar, aku tadi mau merapikan kamar Tuan Muda. Menemukan dia ternyata tinggal di gudang. Aku bertanya kepada pelayan lain. Mereka bilang, itu perintah Nyonya. Lancang, kau cuma pelayan rendahan. Baru saja bekerja di keluarga Nanjaya sudah berani melaporkan nyonya rumah. Nona Besar, Nyonya Besar sudah berpesan. Mulai hari ini, aku di keluarga Nanjaya cuma melayani Pak Nevan. Melindungi kepentingan Tuan Muda adalah tanggung jawabku. Winita, kerja bagus. Aku sangat puas. Kau pantas jadi pelayanku. Bukankah katanya Tuan Muda anak nakal? Kenapa seperti orang dewasa kecil? Ucapan Winita benar, kelak. Jika Nevan diperlakukan buruk di dalam keluarga, kau bisa langsung laporkan padaku. Gak perlu pedulikan siapapun. Baik, Nyonya Besar. Yuveni, kau gila ya? Nevan adalah putra kandungmu. Kau itu ibu kandungnya. Kenapa kau suruh dia tinggal di gudang? Ini, Ibu, aku cuma berpikir. Lagian anak ini datang dari desa. Gudang kita masih lebih baik dari gubuk jeraminya dulu. Jadi... Diam! Nevan masih kecil. Hari ini sudah mengharumkan nama keluarga Nanjaya. Menurutku, kamar sayap barat seharusnya diberikan pada Nevan. Apa? Ibu, bukankah kita sudah sepakat kamar di sayap barat akan diberikan pada Nelson? Nenek, kau terlalu pilih kasih. Nenek, aku gak terima. Si kampungan ini mana pantas dapat kamar sebagus itu. Tidak terima? Tahan saja. Terima kasih hadiahnya, Nenek. Nenek, bisakah kau berikan aku sedikit uang? Uang saku tiap anak keluarga Nanjaya setiap bulan ada 600 juta. Kenapa kau bisa kekurangan uang? Nevan, jangan kelewatan. Nenek baru memberimu kamar, masih berani minta uang. Bagian keuangan, cepat periksa kondisi keuangan 4 anak keluarga Nanjaya. Yuveni, ku beri kewenangan sebagai nyonya rumah. Ini caramu melakukannya? Kalau bukan karena hari ini Nevan bicara, aku bahkan gak tahu dia sudah pulang beberapa hari, tapi gak punya uang sepeser pun. Ibu, Nevan masih sangat kecil. Uang saku sebanyak itu untuk apa? Aku juga mau berhemat untuk keluarga. Aku baru suruh orang periksa. Beberapa hari yang lalu kau mengajukan uang saku 600 juta, ditulis untuk Nevan. Tapi didistribusikan secara merata untuk mereka bertiga. Mereka bertiga sekarang uang saku bulanan 800 juta. Segera dari rekening Nina, Mona, dan Nelson, masing-masing diambil 200 juta ditransfer ke rekening Nevan. Apa? Kalau begitu rekening kita semua bukankah berkurang 200 juta? Apanya yang berkurang 200 juta? Sejak awal itu bukan uang kalian. Kalian cuma mengembalikan uang adik kalian. Nenek, aku gak terima. Dia dari desa. Apa perlu uang saku sebanyak itu? Sepertinya kalian semua gak terima ya. Apa kalian lupa? Akulah direktur grup Nanjaya. Selain itu, menurut wasiat kakek kalian, aku bisa kapan saja mengalokasikan ulang saham kalian. Ibu, kau mau apa? Mulai hari ini, mengurangi saham Nathan sebanyak 5%. Kalian semua masing-masing dikurangi 1%. Bagian yang dikurangi diberikan pada Nevan. Apa? Ibu, mana boleh begitu? Aku totalnya memiliki 30% saham. Setelah kau lakukan ini, aku cuma tersisa 25%. Aturan keluarga Nanjaya, saat anak lahir, langsung mendapat 5% saham. Karena Nevan sudah diakui sebagai keluarga, siapa yang berikan saham kalau bukan kau ayahnya? Ibu, aku bisa memahami maksudmu. Bocah berusia 6 tahun, untuk apa punya saham sebanyak itu? Dulu, saat Nelson dibawa pulang, usianya baru 2 tahun lebih. Keesokan harinya, kau langsung mentransfer 5% saham ke bawah namanya.
Sebenarnya, antara dia dan Evan, siapa yang putra kandungmu? Kenapa kau begitu bodoh? Lalu, bagaimana dengan kami? Awalnya kami 5%, sekarang tinggal 4%. Nevan baru datang, sudah dapat 9%. Bukankah dia jadi yang tertinggi di antara kita? Benar. Atas dasar apa? Atas dasar apa? Karena kalian sekongkol menjatuhkan Nevan. Ini hukuman atas perilaku kalian. Aku melupakanmu. Emi, Nyonya. mulai hari ini, cabut semua hak Juveni sebagai nyonya rumah. Kelak, seluruh kebutuhan rumah tangga harus melalui permohonan padamu. Kalau ada permohonan gak wajar, segera laporkan padaku. Baik, Nyonya. Nevan, nenek ajak kau lihat kamar barumu. Ayo. Ibu, soal uang saku Nevan itu kesalahanku. Berikan aku satu kesempatan lagi, Ibu. Kalian 3 idiot. Bersyukurlah sekarang bukan kerajaan. Teringat pertempuran perebutan tahta dulu. Berapa banyak saudara pangeran mati di tanganku. Semua saham keluarga Nanjaya dan posisi kepala keluarga cepat atau lambat akan jadi milikku.